Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Nandayani. Saya berasal dari jurusan Tadris IPS kelas 1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu sedikit tentang landasan psikologi pendidikan. Baik, psikologi itu berasal dari kata Yunani yaitu psiko yang artinya roh, jiwa ataupun daya hidup. Nah, sedangkan logos dapat diartikan ilmu. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejala maupun proses maupun latar belakangnya. Lanjut pada kegunaan psikologi pendidikan tersebut, yaitu 1. Memberikan pengajaran dan pembelajaran terhadap peserta didik. Yang kedua, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Dan yang keempat, membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapinya. Yang kelima yaitu mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar dan mengajar. Itu kegunaan dari psikologi pendidikan. Setelah itu adanya bentuk-bentuk dari psikologi pendidikan itu, pertama adanya psikologi perkembangan, kedua adanya psikologi pembelajaran. Nah, di sini belajar maksudnya itu adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan atau pengaruh obat atau kecelakaan, dan biasanya melakukannya pada pengetahuan lain serta mampu mengomunikasikannya kepada orang lain. Lanjut, psikologi sosial. Di sini, psikologi sosial itu merupakan psikologi yang mempelajari tentang seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antara individu. Oke. Selanjutnya adanya implikasi psikologi dalam konsep pendidikan. Di sini adanya 1. Psikologi perkembangan yang bersifat umum. Yang kedua, adanya psikologi belajar. Ketiga, adanya psikologi sosial. Dan keempat, adanya kesiapan belajar yang bersifat efektif dan konektif. Perlu diperhatikan oleh peserta didik agar materi yang dipelajari anak-anak dapat memahami dan diinternalisasi dengan baik. Sedangkan yang kelima, ada wujud perkembangan total atau perkembangan seutuhnya memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, semua potensi berkembang secara profesional atau berimbang harmonis. Yang kedua, potensi-potensi itu berkembang secara optimal. Sedangkan yang ketiga, potensi-potensi berkembang secara integratif. Nah, lanjut pada perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Peserta didik selalu berada dalam proses perubahan, baik karena pertumbuhan maupun karena perkembangan. Pertumbuhan terutama karena pengaruh faktor internal sebagai akibat kematangan dan proses pendewasaan. Sedangkan perkembangan terutama karena pengaruh lingkungan. Nah, kedua hal tersebut sebenarnya hanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan karena perubahan peserta didik tersebut dapat diatur sebagai tumbuh kembang manusia yang dipenuhi oleh berbagai faktor, yaitu pertama adanya faktor keturunan, kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga adanya proses perkembangan itu sendiri. Nah, itulah penjelasan singkat tentang landasan psikologi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.